Bang Coki kenapa jadi ateis, dan pada saat Bang Coki ada di situasi genting, Bang Coki berdoa kepada siapa? Oke, ini pertanyaan terakhir. Gue koreksi, gue bukan ateis, gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan, kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan, mana buktinya? Coki Pardede, seorang stand up komedian atau juga seorang komika ya, kalau nggak salah pada waktu itu di Suci 4. Dia ini biasanya bersama dengan temannya, yaitu yang bernama Tretan Muslim ya. Mereka sering membuat konten di channel YouTube Majelis Lucu Indonesia, yang dimana kontennya menurut saya syarat dengan unsur jokes, lalu juga satir, dan semuanya ini cenderung berbau agama. Makanya mereka ini pernah ya sempat dikritik oleh oknum tertentu, yang oknum ini ya mudah baperan lah gitu terhadap jokes ataupun satir-satir agama seperti itu. Saya sendiri harus mengakui ya, secara jujur saya sebenarnya cukup suka sih dengan gaya satir mereka ya. Cukup berkelas lah, apalagi kalau sudah sampai keluar suara ketawa mereka, suara tertawa mereka. Itu sepertinya mereka itu tertawanya puas sekali gitu, maksudnya sepertinya lepas banget gitu suaranya. Ya. Mereka ini saya rasa jujur apa adanya ya di dalam membuat konten. Jadi nggak dibuat-buat dan munafik. Jadi memang murni mereka memang menanamkan nilai-nilai satir di dalam konten mereka itu untuk menyindir suatu oknum-oknum tertentu yang tentunya sentimen terhadap agama ya. Coki ini pernah ya secara jujur dan secara gamblang mengatakan bahwa ia itu adalah seorang agnostik. Hal yang saya rasa jarang diakui oleh orang lain secara terbuka gitu ya. Karena justru banyak orang yang mengaku sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang percaya Tuhan, tapi justru kelakuannya berbanding terbalik. Secara logik, saya menyukai sudut pandang seorang Coki ini dalam memberikan argumentasi ya logik lah, dan itu relate. Tapi saya garis bawah ya, kalau hanya dipandang dari sudut seorang agnostik atau dari sudut pandang orang yang lebih mengedepankan logika tetapi mengabaikan hal-hal lain seperti sesuatu yang sifatnya metafisik ataupun supranatural. Secara etimologi, agnostik berasal dari bahasa Yunani, yakni gnostik, yang berarti mengetahui atau pengetahuan, dan yang berarti tidak. Jadi secara harafiah, agnostik memiliki arti tidak mengetahui. Namun, jikalau didefinisikan, agnostik adalah suatu pandangan atau kepercayaan bahwa ada atau tidaknya Tuhan merupakan suatu yang tidak diketahui. Menurut Plato, Stanford, dan juga Edu, mereka yang mempercayai agnostik butuh alasan ilmiah yang jelas untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Penganut agnostik percaya bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dari Tuhan yang bisa dibuktikan secara ilmiah, yakni alam semesta. Jadi ini ya poin dasar dari seorang agnostik itu. Nah, saya mau disclaimer terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut. Tujuan membuat video ini bukan karena dasar suka atau tidak suka terhadap argumentasinya Coki Pardede. Tapi tujuan saya hanya untuk menanggapi argumentasi seorang Coki dari sudut pandangnya yang agnostik itu, dan saya ingin memberikan tanggapan dari perspektif iman Kristen. Karena saya rasa iman Kristen juga harus terlibat di dalam memberikan jawaban terhadap argumentasi-argumentasi seperti ini. Supaya kita jangan tersesat di dalam sebuah pemahaman yang kelihatannya bagus dan logik, tetapi mengabaikan nilai-nilai yang lain. Kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Bang Coki kenapa jadi ateis, dan pada saat Bang Coki ada di situasi genting, Bang Coki berdoa kepada siapa? Oke, ini pertanyaan terakhir. Gue koreksi, gue bukan ateis, gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan, kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan, mana buktinya?
Udah gitu doang. Karena buat gue extraordinary claim perlu extraordinary proof. Dan sejauh ini sih gue belum menemukan extraordinary proof. Dan biasanya orang yang jadi kayak gue nih, agnostik ateis nih, terbagi jadi dua. Ada yang jadi agnostik ateis by experience. Jadi mungkin dia dikecewakan oleh satu institusi. Atau hidupnya terlalu tragedi sampai akhirnya sepertinya Tuhan tidak ada. Ada yang jadi ateis, agnostik ateis seperti itu. Dan ada lagi satu lagi tipe orang yang jadi agnostik ateis by data. Hidupnya tidak ada tragedi, cuman semakin dia belajar sains, sepertinya menurut matematika Tuhan tidak ada. Ada yang kayak gitu. Kalau gua itu yang by experience, karena dari pengalaman gua dan dari beberapa hal yang gue dalami dari beberapa agama yang gue percayain, ya belum ada yang serk lah buat gue. Gue klarifikasi, gue bukan ateis, tapi gue agnostik ateis. Kayak Ricky Gervais, kalau Anda tahu Ricky Gervais. Oke, yang pertama, Coki Pardede mengakui sendiri bahwa ia adalah seorang agnostik ya. Raya sendiri meragukan keberadaan Tuhan dan mempertanyakan mana buktinya. Extraordinary claim, itu butuh extraordinary proof katanya. Karena ya memang suatu klaim yang luar biasa itu tentu harus punya bukti yang luar biasa pula kan. Dan Coki sendiri mengakui adalah seorang agnostik yang by experience. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Tapi di sini dia nggak jelas apakah experience by data atau tragedi. Ya bisa jadi dua-duanya juga sih. Siapa tahu hidupnya pernah terjadi tragedi. Lalu dia mengalami sebuah trauma kah, luka kah. Lalu dia juga mencari sebuah data-data ilmiah tentang sains, belajar ilmu sains dan sebagainya. Sehingga ia mempunyai pandangannya sendiri terkait dengan alam semesta ini. Dengan tidak adanya hal-hal yang supranatural dan juga metafisik. Mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya. Jadi itu poin yang saya tangkap dari penjelasannya seorang Coki tadi. Mari kita lihat kembali ya videonya, kita lanjutkan kembali supaya kita bisa mengambil ataupun menangkap suatu konsep pemahaman dari seorang Coki ini ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang bertanya kepada seorang Coki ini. Kita simak lagi videonya teman-teman. Kalau Bang Coki ada di situasi genting, Bang Coki berdoa kepada siapa? Ada orang yang nanya pertanyaan yang serupa. Dia nanya, Coki kalau misalnya lu di pesawat terus pesawatnya mau jatuh, lu berdoa nggak? Jawabannya enggak. Karena dari semua kasus kecelakaan pesawat yang terjadi, gue yakin semua korbannya berdoa. Dan pesawatnya tetap jatuh. Jadi sebenarnya mau Anda berdoa atau tidak berdoa pada saat pesawat itu mau jatuh, itu tidak akan membuat kemungkinan pesawatnya tidak jatuh jadi lebih besar gitu. Enggak. Jadi daripada melakukan sesuatu yang menurut gue sia-sia, yang akan gue lakukan pada saat gue ada di pesawat dan pesawatnya mau jatuh, gue akan melakukan sesuatu yang memastikan tingkat survival gue lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitar gue. Misalnya apa? Ngecek sabuk pengaman, cari pintu darurat, memastikan gue udah pakai pelampung, atau membaca buku petunjuk walaupun udah terlambat ya kita bacanya pada saat ya, tapi setidaknya gue akan melakukan segala sesuatu untuk meningkatkan survival rate gue. Kalau gue udah melakukan itu dan masih ada waktu, apa yang akan gue lakukan? Gue akan mungkin voice note ke orang-orang terdekat gue, supaya nanti pada saat beritanya udah beredar bahwa pesawat yang gue tumpangin ini jatuh, voice note yang gue kirim ke orang terdekat gue ini bisa jadi exposure buat keluarga gue, sehingga keluarga gue mungkin bisa dapat uang tambahan, bisa dapat simpati, bisa dapat hal-hal yang lebih menguntungkan lah buat gue. Jadi gue meninggalkan legacy gitu. Itu yang akan gue lakukan. Segitu aja. Oke teman-teman, yang pertama ia memberikan sebuah jawaban terhadap seorang netizen yang bertanya kepadanya jikalau Coki ini berada di situasi yang genting apakah dia akan berdoa kepada Tuhan. Lalu dia mengaitkan sebuah pengalaman ketika ada pesawat yang kecelakaan contohnya ya, dan pesawat ini kecelakaan lalu menuju untuk jatuh ya ke bawah. Dan dia mengatakan ia yakin bahwa semua penumpangnya yang di dalam pesawat yang mau kecelakaan ini pasti berdoa. Dan ternyata pesawatnya tetap jatuh. Jadi menurut Coki, daripada melakukan sesuatu yang sia-sia, katanya, ia lebih memilih melakukan sesuatu untuk memastikan tingkat survivalnya
atau tingkat keselamatannya lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitarnya. Tadi misalnya dia ngecek sabuk pengaman, cari pintu darurat, cek pelampung, cek buku petunjuk walaupun katanya tadi sudah terlambat dan sebagainya. Intinya memastikan tingkat survivalnya lebih baik lah dibandingkan orang lain. Lalu kalau ia sudah memastikan semuanya itu, maka ia juga akan melakukan voice note ke keluarganya atau ke orang-orang terdekat. Ya intinya untuk meninggalkan sebuah legacy lah yang ia sampaikan ke keluarganya ya. Nah, sekarang kita akan menanggapi argumentasi seorang coki ini ya, yang seorang agnostik ini dari perspektif iman Kristen. Saya garis bawahi terlebih dahulu statement coki ketika ia mengatakan semua penumpang pesawat itu berdoa tetapi pesawatnya tetap jatuh. Saya melihat ada celah di sini, ada sebuah pemahaman yang atau sebuah konsep yang salah kaprah dari seorang coki terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang percaya mengenai doa. Karena dia mengaitkan dengan pengalaman di mana kalau ada pesawat sedang menuju jatuh, pasti penumpangnya berdoa. Tapi pesawatnya tetap jatuh, katanya begitu ya. Jadi di sini saya melihat bahwa coki sudah keliru ya pemahamannya akan konsep tentang doa. Karena doa itu bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu lalu sesuatu itu pun terjadi. Karena doa itu di samping daripada sekedar permohonan kepada Tuhan, poin utama daripada doa adalah komunikasi kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar meminta sesuatu agar dikabulkan. Ya apalagi dalam konteks pesawat jatuh. Mungkin di samping daripada kita berdoa memohon kepada Tuhan agar terjadi mujizat dan juga kita bisa diselamatkan dari kecelakaan tersebut, ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar itu, yaitu komunikasi kepada Tuhan, mengakui dosa kepada Tuhan di saat-saat terakhir sebelum tewas. Itu juga lebih baik, ya. Jadi seorang coki yang agnostik, dia tidak akan mengerti ataupun paham tentang hal-hal seperti ini. Karena dia sendiri mengatakan bahwa daripada ia melakukan sesuatu yang sia-sia seperti berdoa, lebih baik ia memastikan tingkat survival dirinya lebih tinggi dari penumpang lain ya. Seperti mengecek pelampung, mengecek sabuk pengaman, pintu darurat dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya coki saja yang akan melakukan hal demikian kalau terjadi situasi di mana pesawat hendak jatuh ya. Saya rasa orang Kristen juga pasti akan melakukan hal-hal demikian. Di samping daripada mereka berdoa, pasti mereka juga memastikan juga tingkat survival mereka itu lebih baik juga daripada orang lain, ya. Karena doa itu kan gak hanya sekedar dia duduk di kursi pesawat, dia lipat tangan, dia tutup mata, dia berdoa kepada Tuhan. Dia nggak peduli lagi sekelilingnya, dia hanya berserah dan pasrah saja, kalaupun jatuh ya jatuh. Tidak. Sambil kita memastikan tingkat survival kita ya, ini orang beriman ya, orang-orang percaya. Sambil memastikan tingkat survival kita, tingkat keselamatan kita, ya nggak ada salahnya kita ngecek sabuk pengaman, ngecek pelampung, mengikuti buku petunjuk, melihat pintu darurat dan sebagainya seperti coki tadi, tapi sambil kita tetap berdoa dalam hati. Jadi nggak harus berdoa lipat tangan gitu ya, tutup mata pasrah sama Tuhan, tidak. Jadi sambil berdoa pun bisa sambil memastikan tingkat keselamatannya, tingkat survivalnya juga lebih baik dari si coki. Saya jadi teringat dengan satu ayat firman Tuhan yang sangat baik ya, yaitu dari Kolose 3 ayat pertama sampai 4 mengatakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi di sini di dalam Kolose ini dikatakan ya, bahwa orang percaya, orang beriman yang hidupnya sudah mengalami hidup baru, dibangkitkan oleh Kristus, maka orientasinya bukan lagi tentang hal-hal yang sekedar hal-hal yang ada di dunia saja.
tapi juga memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada katanya duduk di sebelah kanan Allah. Lalu kelak kita juga akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi ini bedanya ya orang beriman dengan agnostik seperti si Coki ini. Karena Coki orientasi hidupnya hanya berfokus pada kehidupan dunia. Ya, hal yang wajar sih karena memang orang agnostik selain mereka meragukan keberadaan Tuhan, tentu juga mereka meragukan keberadaan kehidupan kekal seperti yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya Tuhan, yaitu adanya surga dan neraka. Ya, jadi sementara kita sebagai orang percaya beda dengan Coki ya. Orientasi hidup kita itu tidak hanya berfokus pada hal-hal duniawi, tapi juga kita percaya bahwa akan ada kehidupan baru, kehidupan yang lain yang menanti kita ketika kita sudah tidak berada di dunia ini lagi. Maka dikatakan agar kita juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi ya jangan hanya memikirkan perkara dunia, ya, tapi memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan bersama Dia dalam kemuliaan. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya sia-sia, dan juga tidak ada ruginya menjadi orang beriman ya, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sia-sia dan rugi justru adalah orang agnostik seperti Coki ini, dan juga orang-orang ateis. Karena kalaupun seandainya mereka tidak percaya, atau bahkan ragu bahwa hidup kekal itu tidak ada, surga dan neraka itu tidak ada, ya. Kalaupun mereka tidak percaya, tetapi ternyata ya, ini ternyata ya, kalau seandainya ya, tetapi kalau seandainya ternyata mereka yang salah dan ternyata kehidupan kekal itu ada, surga dan neraka itu ternyata memang ada, maka nggak ada kesempatan lagi buat mereka untuk percaya kepada Tuhan, ya. Karena mereka sendiri tidak percaya Tuhan, tidak percaya kehidupan kekal, maka nggak ada kesempatan lagi ketika mereka sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, ya, dan mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, kehidupan kekal itu ada, maka nggak ada kesempatan lagi buat mereka. Jadi ya udah game over gitu ya. Sedangkan kita ya, kita yang percaya ini ya, orang beriman ya, yang percaya bahwa hidup kekal itu ada, ya, surga dan neraka itu ada. Dan kalaupun seandainya, ini seandainya ya, saya memakai perbandingan di sini ya. Kalaupun seandainya ternyata kita yang salah dan orang agnostik, orang ateis yang benar, dan bahwa ternyata hidup kekal itu ternyata tidak ada, surga dan neraka itu ternyata tidak ada, ya udah, nggak ada masalah dong, gitu ya. Nggak ada masalah, ya udah, kalau memang mati, mati aja gitu. Kalau memang mati itu adalah tidur selama-lamanya, ya, tidak ada lagi kehidupan lain, ya udah, kita juga nggak dirugikan kan. Jadi ini dia perbedaannya ya. Jadi mereka berani mengambil resiko gitu ya, hidup sebagai orang agnostik, orang ateis, yang orientasinya berfokus hanya pada dunia. Dan mereka tidak memiliki iman untuk melihat hal-hal yang supranatural, yang metafisik, ya, hal-hal yang melebihi daripada alam semesta ini. Jadi ini perbedaannya. Sementara kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita mengimani ya bahwa ada hal yang jauh lebih besar daripada alam semesta ini, dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada, hidup kekal itu ada, surga dan neraka itu ada. Jadi inilah teman-teman mengapa kita perlu berhikmat menjadi orang percaya ataupun orang beriman. Karena iman tanpa hikmat atau bahkan tanpa perbuatan itu sia-sia. Meskipun ya kalau kita melihat fenomena yang ada ya, banyak orang-orang agnostik atau orang-orang ateis itu kok kelihatannya pintar-pintar ya. Kok kelihatannya cerdas-cerdas serta logis ya. Mereka kelihatannya masuk akal gitu, kelihatannya logis sekali, ilmiah gitu ya. Ya karena sekali lagi memang karena orientasi mereka adalah perkara dunia, bukan perkara yang di atas gitu ya. Jadi mereka kan hanya mikirkan dunia. Mereka senang dengan sains, mereka senang dengan ilmu penelitian, mereka senang dengan ilmu pengetahuan, mereka senang dengan sesuatu yang ilmiah, mereka senang dengan ilmu-ilmu dunia. Ya, jadi itu yang membuat mereka jadi seolah-olah kelihatannya cerdas. Tapi di samping daripada pengetahuan-pengetahuan mereka tentang dunia, mereka tidak punya hal lain yang nantinya akan mereka bawa ketika mereka sudah tidak berada di dunia ini lagi. Lantas, apakah orang beriman atau orang percaya Tuhan tidak senang dengan semua itu? Dengan sains, dengan
sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang logika. Oh, tentu salah gitu ya. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita juga nggak bisa lepas daripada yang namanya ilmu pengetahuan, sains, sesuatu yang ilmiah, ya. Kita juga perlu belajar terhadap hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi kita juga harus menyadari bahwa semuanya itu terbatas. Pengetahuan dunia itu terbatas, ya. Dan kita beriman dan kita mempercayai bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi daripada semua logika dan juga pengetahuan dunia ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanggapi di dalam video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.